Kami dari Dinas Arsip dan Perpus ditugaskan untuk Pak Joko nggak bisa mendampingi teman-teman karena ini harus cek kesehatan di daerahnya. Kami sama Pak Imam mengajar teman-teman dalam rangka akuisisi arsip. Kalau Dinas Arsip memiliki tugas salah satunya mengumpulkan dan menyimpan arsip dari tokoh masyarakat, pemerintah maupun dari sektor swasta dengan tujuan dapat kita informasikan atau kita sajikan ke publik atau masyarakat sehingga dapat mendapat hikmah nilai yang berkelanjutan. Nah, mungkin dari perjalanan untuk Pak Hujan sama Ibu punya arsip-arsip yang perlu kami simpan di Dinas Arsip, dan mungkin ada masyarakat yang membutuhkan, mungkin dari pengetahuan atau secara atau memberi semangat pada masyarakat dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat. Nah, selama ini di dinas kami ini kami dibantu oleh rekan-rekan ini, Mbak Linda, Mbak Aris, dan 3 yang lain biasanya mengelola arsip di depot arsip, dan ada 5 yang juga tenaga jasa yang membantu memfasilitasi penataan arsip baik di OPD maupun pernah di PKK itu atau dulu pas ada lomba jadi mendapat atau menyaksikan. Nah, mungkin rekan-rekan nanti minta informasi dari Bupati sama Ibu, mungkin punya arsip-arsip atau informasi-informasi yang terekam baik secara mungkin kertas, mungkin secara elektronik yang bisa kami simpan atau mungkin kami duplikatkan di dinas kami hingga suatu saat ada masyarakat atau pihak lain yang membutuhkan bisa kita kajikan menjadi bahan pengetahuan atau pengetahuan. Kami sampaikan untuk Rik sama Dinda. Monggo untuk informasi kalau mau menyampaikan. Udah, tanya aja saya jawab. Jadi langsung ya Pak ya, untuk ditanya jawab malam ya. Yang pertama-tama kami ingin mengetahui Pak, cerita masa kecil Bapak dari semasa Bapak sekolah hingga Bapak perguruan tinggi itu bagaimana ceritanya Pak? Masa kecil saya di desa di Pasiraman Lor, Kecamatan Pekuncen. Terus apa lagi? SD saya 4 kali pindah sekolah karena tidak naik kelas. Saya tidak naik 2 kali, kelas 1 dan kelas 1. Dari kelas 1 saya sampai 3 tahun. Terlalu muda, masih terlalu muda, Pak. Bukan, tidak bisa. Bodoh. Tapi kemudian dipaksa naik jadi kelas 2 itu saya umurnya 8 tahun lebih gitu. Saya dari SD Pasiraman Lor pindah, tidak naik karena di situ malu, pindah ke Pasiraman Kidul. Dari Pasiraman Kidul saya di situ juga naik, terus dipaksain naik kemudian di Cikawung. Dari Cikawung terus ya naik terus itu. Terus kelas 3 pindah ke Karanglesem. Saya tinggalnya di Pasiraman tapi sekolahnya jauh-jauh itu, paling jauh di antara seluruh kampung. Saya pindahnya di Cikawung aja kan itu dari sekarang aja kalau dari Pasiraman Lor ke Cikawung itu ya dulu saya bisa jalan kaki itu. Ke Karanglesem juga jauh gitu. Masih kecil ya jalan kaki. Tapi kalau di Cikawung kadang-kadang saya seringnya diantar sama naik sepeda. Terus apa lagi? SMP di SMP 1 sini kos. Saya SMP sudah kos. Kelas 3 baru bapak saya pindah ke Purwokerto. SMA-nya SMP 1 terus
SMA 1 Purwokerto. Itu kan udah perguruan tinggi, SMA 1 terus lulus di ITB. Jurusan apa Pak? Sipil. Lalu prestasi apa saja yang pernah Bapak raih selama masa sekolah? Ya juara aja, juara di sekolah, juara. SD saya juara, tidak naik tapi terakhirnya juara. SMP ya bukan juara tapi atas lah. SMA saya juara di kelas 1, kelas 2. Kalau ITB dulu belum ada PMDK, sudah ada ya Pak? Sudah ada perintis 1. Itu yang situ masuk itu 1 banding 1.100 orang. Ada 1.100 orang ikut, 1 aja yang diterima. Jadi dulu daftarnya di ITB apa juga di perguruan tinggi lain kalau nggak salah dulu kan? Di ITB saya langsung ke Bandung. Dan saya cuma daftar 1 aja di ITB, nggak pernah daftar lain. Selain prestasi ya Pak ya, mungkin Bapak sewaktu sekolah pernah mengikuti organisasi? Ada sih organisasi itu, organisasi GSNI politik itu partai. GSNI ya terus SMP SMA lah pramuka. Nah pada saat Bapak mengikuti organisasi, mungkin Bapak mempunyai kenangan yang mengesankan yang masih Bapak ingat sampai sekarang gitu Pak? Itu kenangannya apa Pak? Ya ketiduran ya pindah. Tiduran dipindahin ke kelas lain, nggak tahu saya pindah ke sumur sama main jelangkung gitu. Di SMP senangnya main jelangkung gitu. Sama ini apa, berangkang di pagar itu, pagar dulu kan ada pagar, apa pagar? Naik pagar. Bukan, itu tetean. Oh, tetean. Ibu itu kalau mau beli pisang goreng itu saya melodos di bawah itu. SMP 1 itu. Nggak ketahuan Pak guru-gurunya Pak? Oh, ya namanya orang berangkangnya datang. Ya kalau sepi ya. Disuruh sama teman-temannya. Ya, Pak. Selanjutnya, bagaimana cerita tentang perjalanan Bapak dalam mencari pekerjaan setelah lulus dari perguruan tinggi ITB itu sampai Bapak menjabat sebagai bupati? Orang dulu sini ITB itu kan masih sekolah aja sudah ditawari kerja. Dulu itu gampang banget saya. Belum lulus saja sudah ditentengi ya. Gampang. Mau kerja di mana saja juga. Jadi itu dari universitasnya atau Bapak daftar atau gimana? Itu kan ada pengumuman dari perusahaan-perusahaan itu kan. Sudah tempel siapa yang mau kompeten teratak tinggal milih aja. Ya kalau dulu sih sama yang Pak Harto kayak gitu gampang. Kerjanya ngejar, kita yang ngejar kerja. Tapi kan memang karena dari ITB itu, kalau tempat lainnya belum tentu. Mungkin dulu nggak minat jadi PNS sih Pak? Nggak ada. Sekarang udah PNS saya. Udah 13 tahun. 13 tahun PNS. Selanjutnya ya Pak, apa sih Pak yang membuat Bapak itu merasa tertarik untuk terjun ke dunia politik? Lah, nggak ada tertariknya itulah apa. Perjalanan apa sih ya? Air mengalir ya. Oh, nggak ada niat ke sini. Nggak punya sama sekali. Ya bukan terjatuh dari Surabaya itu kan. Nggak.
Enggak, artinya enggak ada apa sih ya, enggak ada cita-cita atau apa, itu enggak ada, hanya perjalanan aja, perjalanan akhirnya dari jadi di sini gitu. Jadi awal tuh di Surabaya ya Pak, terakhir ya di PDAM Surabaya 2 tahun karena ya ada ini suruh pindah sini, PDAM sini sama teman-temannya Bapak tuh ngapain besarin kota lain, di kotanya sendiri aja gitu. Sehingga baru 2 tahun, harusnya 5 tahun kan kontrak PDAM, baru 2 tahun pindah sini ya Pak. Walaupun istilahnya gajinya itu turun menjadi ibaratnya di sana 20, di sini 2 juta ibaratnya kayak gitu. Tapi ya karena ibu bapak kan udah sepuh ya Pak, jadi pindah sini. Di sini baru 2 tahun, terus ditawari itu dulu untuk nyalon, tetapi kan karena masih nol ibaratnya ya, masih nol karena ya ada beberapa yang ini. Terus diminta itu sama, Enggak diminta, dipaksa. iya diminta, awalnya diminta ada beberapa ini, terus diminta jadi wakil itu berapa kali, 3 kali ya Pak. Oh, banyak deh. Saya sebetulnya enggak mau kan, tapi ini istri ibu apa selama ini betul. Enggak, saya juga enggak, awalnya sih ya ini kan dimintain jadi R1 awal sama temennya nih, tapi karena saya timnya Pak Bambang Pak Bambang Priyono dulu, saya nggak mau, saya nggak mau jadi pengkhianat loh ya, aku bilang gitu sama, terus akhirnya nggak jadi, terus diminta jadi R2 ya sama Pak Marjoko itu. Terus ini sholat tahajud, sholat ini istikharah, sholat ini, terus minta petunjuk, terus setelah ada petunjuk baru matur ibunya Pak Husein ini gini gitu, terus dikumpulkan keluarga gitu, terus matur sama Mas Bambang ini gimana ini, ya udah nggak apa-apa, ayo kita bareng-bareng berjuang gitu. Itu awalnya. Jadi di sini juga baru 2 tahun nih di PDAM diminta, jadi ya sudah akhirnya malah jadi kan sama Pak Marjoko itu. Ya gitulah perjalanannya, nggak ada niatan sama sekali, nggak ada cita-cita saya besok jadi ini gitu, nggak ada. Iya, mengalir. Lalu nih Pak, ada nggak Pak pesan atau kesan Bapak sewaktu Bapak masih menjabat sebagai Direktur PDAM ya Pak tadi? Iya, kalau di Surabaya Direktur Distribusi, kalau di sini Direktur. Sampai sekarang itu Bapak menjadi Bupati ya Pak, dalam memimpin pemerintah Kabupaten Banyumas, itu pesan sama kesannya itu apa ya Pak? Pesan dan kesannya? Pesan dan kesan Bapak. Jadi di PDAM sampai banyak. Kalau nggak salah dulu PDAM sebelum sama Pak Husein, keuntungan atau rugi dong? Yang di mana? Di Banyumas kelihatannya untung juga ya. Semua lebih baik gitu. Kalau yang kesannya banyak kan di Surabaya. Kalau Surabaya itu yang Banyak. nah ya luar biasa ya. Di Surabaya. Ceritanya panjang itu. Artinya pengalaman di Surabaya bisa diterapkan di sini. Ya sedikit. Di sini kan cuma apa ya, kecil ya. Sana kan gede Mas, karyawannya aja 5.000. Cuma tantangannya gede karena kan kota Surabaya, terus banyak kasus gitu kan, banyak apa ya, yang tidak bayar dan lain-lain. Restoran apa segala macam gitu, tutup gitu, akhirnya dimusuhin ya, sedikit dimusuhin sampai bilang saya yang suruh hati-hati gitu, mau nanti nganter anak-anak diapa-apain gitu. Karena begitu nutupin itu PDAM yang tidak membayar kan, ini dimusuhin banyak di sana. Kalau di sana banyak sekali permasalahan sampai akhirnya meningkat banyak lah. Di sana itu ada pencurian air besar-besaran. Saya mimpin, saya bisa nutup di pelabuhan, di komplek
asrama polisi, asrama tentara Brawijaya, saya nutup di tempat hotel-hotel besar, saya tutupin semua. ya itu, tapi kemudian uangnya balik, jadi sampai bulan miliar balik. Balik ke datang. Sampai di pelabuhan itu, sampai kan orang apa kayak gangster di itu, nggak ada yang berani dekat itu. Saya tutup sendiri itu. Orang sih pada ketakutan karena takut dibacok atau apa. Ya kita juga ketakutan juga sebetulnya, tapi ya, berani-beranikan. Sampai kalau ini pergi kemana itu, waktu itu ke PlayStation apa ya, anak-anak itu. Dikiranya gitu diculik orang itu, anak-anak saya. Padahal lagi pergi ke PlayStation. Lagi di mana, di Batu ya. Ya ada ketakutan kayak gitu. Dari itulah, dari tapi kan di Surabaya itu memang saya masuknya juga prosesnya luar biasa kan, karena saya yang ikut tes itu sampai 2000 itu kan, yang diterima cuma 2. Kamu cuma nganter awalnya. Awalnya enggak ada Nganter temen, nganter temen ITB, daftar di RUT. Karena daripada nganter, di situ ada lowongan, ikut. Lah daripada cuma nganter duduk gitu. Padahal kan pas di proyek ya Pak, smelting, pas di proyek smelting suruh nganter. Karena posisi di sana nganter. Terus karena di situ ada lowongan distribusi, jadinya ya sudah Pak Ari nyalon direktur utama, ini nyalon direktur distribusi. Tapi yang diterima malah ini, tapi ya proses panjang kayak gitu, tes dan lain-lain. Yang Pak Ari malah enggak. Untuk kegiatan penutupan itu punya anunya Pak, dokumen atau foto atau apa? Oh, itu buku saya itu ada itu satu bundle clipping koran. Nggak tahu, tapi saya clipping berita-berita tentang itu saya di koran Jawa Pos, di Surya apa itu ya, Surabaya apa itu satu benda segini. Riwayat saya itu. Coba nanti tahu. Mungkin dia di PDM Surabaya nanti ke Bu Ninik ya. Ada itu saya. Di sana itu gagah saya. Berita-berita masuk setiap hari, terus di clipping. Tapi ada salah satu direkturnya nih, yang bareng sama saya kan, direktur utama yang lulusan dari Harvard Amerika itu meninggal. Halo? Assalamualaikum Bu Nini. Assalamualaikum. Nggih. Bu Nini, Humas PDAM Surabaya sekarang siapa ya? Humasnya ini sekarang sekedap. Ya, saya mau tanya, kalau clipping-clipping waktu saya sama Pak Pengki di sana ada berita-berita koran masih ada nggak kira-kira ya? Dulu kan ada itu. Oh, tak tanyakan aja besok ya Pak. Anak-anak udah pada pulang. Enggak, besok aja enggak apa-apa. Tapi ada ya? Besok harusnya ada. Oh, kan clipping-clipping itu ratusan itu. Di library harusnya ada. Hmm? Ada itu harusnya. Pak Sapa dulu sih waktu itu zaman saya ya humasnya. Waktu itu Pak Pak Anies ya? bukan Pak Anies. Oh bukan. Bukan. Sebentar. Oh, bukan Pak Anies ya, Apa ya? Oh Pak Aditya. Bukan ya Pak Aditya. Pak Aditya sekretaris direksi. Ya, enggak mungkin dirangkep Pak. Bukan, ada ke Pak Rosa. Siapa ya? Ya lupa aku ya Pak. Ya udah besok aja. Anu aja lah, kalau ada Bu Nini sudah tidak di situ ya? Udah pensiun ya? Sudah pensiun lama, udah 12 tahun. Oh. Oh, iya. Tapi kan masih sering ke itu. Udah 63 loh Pak. Hah? Udah 63 loh aku. Udah 63. Oh, 63 ya, saya hampir sama dengan saya. Saya sama Pak Pengki meninggal ya. 58. Ya. Iya, kesian Pak. Ah. Apapun yang buruk dia
PDAM Surabaya almarhum Pak. Iya, yang berbuat total dulu kan bersama saya ya. Saya kan cuma sudah. Iya, iya itu harus apapun harus diakui oleh semua. Ya, tanpa Jangan melihat yang ini ya, perubahan. dulu sarang penyamun kan ya. Iya, Ya oke lah. apapun itu harus diakui. Iya, iya Pak. Oke. Ya kalau ada ya. Apa harus kita ingat, harus kita ingat. Ya, ya, ya. Ya Pak Husein, Ya, ya. nanti coba saya ini kan ya Ya Pak. coba kalau ada ya. Ya, ya. Iya, Kok jadi malah nangis gitu. Ya udah, ya. Terima kasih ya. Ya, Assalamualaikum. ingat aja Pak. Iya, iya, waalaikumsalam. Salam Ya. untuk keluarga Pak. Ya, ya. Iya, kabut lagi. Jadi waktu itu kan PDAM di sana itu seperti sarang penyamun. Keuntungannya itu cuma 1 tahun itu paling 3-4 miliar. Tapi saya itu bersama, ya sebetulnya yang paling dominan itu namanya Pak Pengki, Pak Dirutnya. Saya kan istilahnya yang di lapangan. Tapi kebijakannya dari beliau. Itu ya seperti pemberantasan pencurian, apa segala macam, perubahan sistem dan sebagainya itu. Itu dari biasa 4 miliar itu jadi 40 miliar. Keuntungannya 40 naik 10 kali lipat dalam 1 tahun. Sampai sekarang akhirnya. Ya sampai sekarang sih sudah ratusan. Ya akhirnya berjalan sejak itu langsung Berubah habis, total. langsung dipangkas gitu sih. Cuma itu kan di demo terus setiap hari, kami demo setiap hari. Akhirnya itu, diturunkan. akhirnya sebetulnya karena terlalu keras, namanya Pak Pengki Sugiyo Pangestu itu suruh keluar dari itu oleh Karyawan. ya oleh karyawan, tapi kemudian kan wali kotanya suruh nurunkan, tapi kan saya komitmen karena kami datang berdua, ya kami keluarnya berdua. Tapi saya suruh beresin dulu di sana. Udah panjang lah, banyak. Itu satu buku sendiri. Ya karena mungkin karena keras ya beliaunya, keras karena perubahan itu. Ya lebih muda dari saya sih tapi. Ya, Akhirnya di demo, kebetulan Bapak juga lagi daftar sini, tes di sini, di sana di demo, ditutup satu minggu, 2 minggu. 2 minggu nggak boleh kerja. Cuma kalimatnya itu karyawan itu demonya Pengki turun, Husein naik, Pengki turun, Husein naik gitu. Jadinya kan karena Pak Husein di sini lagi daftar PDAM di sini. Takutnya dikiranya Pak Husein yang kepengen jadi direktur sana gitu loh. Direktur utama. Iya, direktur utama di Surabaya gitu. Takutnya kan, ini Pak Husein nih yang ini gitu. Akhirnya begitu pengen diturunkan ya udahlah kita mengundurkan diri gitu. Kebetulan di sini juga diterima gitu. Jadi kita mengundurkan diri. Terus itu Bu Risma, Pak Bambang, wali kotanya, Bu Risma yang sekarang menteri itu marah besar karena kan 5 tahun harusnya. Ini kan Pak Pengki udah diturunkan, Pak Husein itu harus jadi direktur utama untuk membesarkan sini. Tetapi kami nggak mau ya, hati kita ya Pak, sama Pak Pengki gimana gitu loh. Nggak mau dikatakan pengkhianat gitu kan. Kita turun, keluar. Sudah, cuma alhamdulillah sih diterima di sini juga kan. Ya panjang lah ceritanya Pak, lika-likunya. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, kalau Bapak menjabat sebagai bupati, penghargaan apa saja yang pernah diraih? Banyak banget tuh sama tuh sama Mas Deskat tuh. Hampir semua penghargaan yang Setiap bergengsi itu kan selalu kita juara. Selama 13 tahun dari wakil itu ya. Ya prinsipnya hampir semua penghargaan yang bergengsi itu kita masuk lah nominasi. Paling tidak ya 5 besar atau 10 besar. Semua yang bergengsi. Tapi hampir semuanya. Bisa diarsipkan nanti kalau itu. Diaretin aja tuh. Ya Mbak. Terbaru itu tentang
pas-pasan apa nih Pak? Ya apa saja, yang bayang-bayang kalau ada juara-juara apa kita masuk. Ya kerja sama sama karyawan bareng-bareng. Oh, saya sih enggak ada apa. Satpam Yang itu cuma anu kebijakan ya. Cuma yang dapat penghargaan mereka sebetulnya. Saya kan cuma mengendalikan aja. mendalikan. Cuma alhamdulillah lah nama Banyumas baik gitu. Ya penghargaan apa saja yang diminati kita masih masuk. Ya alhamdulillahnya jadi kayak bantuan-bantuan dari provinsi pusat kan jadinya besar karena saking banyaknya penghargaan gitu. Namanya sudah ada di sana gitu. Jadi kalau minta apa-apa pasar diperbaiki gitu mudah, jalan perbaiki mudah, pen mudah gitu. Lalu nih ya Pak, Bapak kan sudah menjadi bupati 2 periode nih ya Pak. Lalu ada nggak sih Pak program kedepannya terkait dengan pandemi COVID di bidang kesehatan, lalu di bidang ekonomi maupun di bidang pendidikan? Yo lihat di itu APBD aja banyak itu. Banyak semuanya memang selama pandemi dikhususkan untuk itu kan. Yang anggaran-anggaran semuanya dipangkas kan memang untuk COVID. Penanganan COVID, pendidikan, menaikkan ekonomi lagi, itu kan semuanya untuk itu. DL aja udah nggak ada DL tuh, mumet kabeh mbok. Sekarang boleh. Dulu loh, sekarang sih ya udah boleh karena sudah turun ya, udah baik lagi. Ya untuk kesejahteraan masyarakat walaupun belum semuanya sejahtera. Itu yang dapat pen kan di Jawa Tengah cuma satu. Cuma Banyumas. Jadi bisa membangun 191 miliar kan. walaupun di tengah pandemi yang lain terpuruk, di sini tetap membangun kan, tetap ada pembangunan wisata, jalan baru, Saya ini mau pasar gitu kan. Saya itu mau ngecek proyek udah selesai apa nih? Masih ada? Masih nanti berapa nanti. Untuk pesan Bapak terhadap masyarakat Banyumas terkait adanya wabah COVID ini agar masyarakat Banyumas itu tidak panik, tidak cemas, dan tetap mematuhi protokol kesehatan, itu apa Pak pesannya untuk masyarakat Banyumas? Ya, nggak usah nginget-nginget COVID ya. Ingat. Nah, harus anggap aja biasa. Tetap aja waspada, tapi nggak usah diinget-inget ada. Jangan abai, jangan lalai. Artinya pada saat ini aktivitas sudah dibebaskan, tetapi tetap protokol kesehatan dengan baik. Jangan sampai ini sudah dilonggarkan terus bebas, ada reuni dan lain-lain, buka masker dan lain, nanti bus lagi gitu loh. Ada varian baru lagi, kita repot lagi gitu. Jadi tetap boleh aktivitas, tetapi prokes dengan baik. Artinya sekarang menjadi suatu kebiasaan baru, memakai masker, menjaga jarak tetap gitu, mencuci tangan, itu aja. Ya harus dari diri kita sendiri lah gitu. Kalau kita AB kan kayak kemarin ya, sejak yang pertama alfa ya, alfa itu kan ada sedikit AB, kemudian delta masuk, itu kan udah luar biasa bulan Juli kayak gitu. Sekarang juga sudah mulai aktivitas di mana-mana sudah mulai, tetapi tetap itu prokes ya, tetap prokes, masker. Kita minta izin. Salah infonya kan Pak Bupati dulu waktu pemakaman COVID korban pertama ya, ikut pemakaman. Awal pertama adanya yang meninggal karena COVID itu karena sejak itu kan jadi akhirnya orang sadar walaupun kabupaten lain belum gitu. Cuma kan ya bukan kesalahan mereka menolak 100%. Ada kesalahan kita juga karena sosialisasinya dulu kan tidak sampai ke situ, bagaimana pemakaman orang COVID gitu kan. Jadi kebanyakan kan bagaimana menangani COVID, prokes ini kalau kena COVID gini, tetapi belum sampai bagaimana kalau orang meninggal itu seperti apa gitu. Jadi mereka belum paham. Jadi waktu penolakan ada iya yang dilemparin jam 1 malam itu, jam 1 malam bapak keluar ya karena ditolak sana akhirnya bapak yang naik ke atas. Sebetulnya kalau dipikir ya jauh banget dari warga masyarakat ya, orang di Curug Cipendok jauh, tanahnya tanah luas jauh banget dari masyarakat, benar-benar dikucilkan. Tetapi karena masyarakat itu masih takut
ada mobil jenazah yang lewat depan rumahnya itu dikiranya mabur-mabur lah kayak gitu, sehingga mereka tidak boleh ada kendaraan jenazah lewat situ. Akhirnya dibongkar lagi dulu kan. Itu yang akhirnya jadi sekaligus sosialisasi dan masyarakat akhirnya banyak yang telepon, ibu nggak usah khawatir, di tanah saya aja, kalau tanah saya nggak mungkin ditolak. Itu sampai begitu bapak ditolak itu ada 9 yang langsung telepon saya dari Karangmiri, dari Cilongok, dari Sokaraja, dari mana-mana, udah dimakamkan di tempat saya aja, tanah saya luas, nggak mungkin ditolak sama warga masyarakat. Sampai akhirnya seperti itu ya, alhamdulillah sih sampai akhirnya sekarang banyak, kemarin banyak yang meninggal udah nggak ditolak lagi ya. Kalau dulu kan masih menganggap kayak zombie mungkin ya, orangnya putus awal COVID ya, belum sosialisasi Pak Imam. Iya, Saya bilang ingat bapak duduk di apa itu keranda itu, ingat sekali. Kalau lagi duduk, sama saya lagi di atas keranda ini, kan sekali gambarnya. yang ngangkat. Cuman saya tidak sempat foto, itu nggak bisa foto. Ada kok kayaknya sih, masih ada ya. Kita minta waktu ya, foto itu. Ada. Ya Bu, untuk pertanyaan terakhir ya Kak, apa saran dari Bapak atau Ibu untuk kami selaku lembaga kearsipan daerah Kabupaten Demak supaya arsip-arsip yang terdapat di OPD itu dapat kami kumpulkan sebagai arsip statis yang memiliki nilai guna nantinya, karena melihat sekarang ini OPD itu masih kurang perhatian terhadap arsip kan Bu. Ya kayak kemarin kan alhamdulillah kita ada pelatihan ya Mbak, ada pelatihan kayak arsip keluarga sendiri kan juga amburadul nih Pak. Tapi begitu ada pelatihan, saya juga alhamdulillah kemarin jadi paham ya bagaimana mengarsipkan dokumen-dokumen keluarga, sertifikat dan lain-lain harus seperti apa. Kemarin banyak sekali masukan, alhamdulillah bagus. Yang keluarga loh ya. Kalau kantor sih memang urusan kantor, tapi kalau keluarga itu memang harus diarsipkan pada saat kita ada bencana atau apa gitu, sudah carinya mudah, sudah ada tulisannya dan lain sebagainya. Itu kemarin alhamdulillah sudah ada pelatihan kearsipan untuk keluarga, jadi sudah agak sedikit paham. Memang cuma belum disosialisasikan seluruhnya ke warga masyarakat, sehingga belum. Mudah-mudahan ya nanti berkembang ke depan, tidak hanya untuk keluarga itu sendiri, sekolah dan lain sebagainya, juga kantor-kantor, karena tadi memang masih nggak begitu apa ya, bukan nggak memahami, tetapi masih sedikit lah, masa bodoh gitu, masih sedikit. Mas Husen, saran untuk arsip. Oh, ini semuanya tolong di digitalisasi ya, jangan pakai arsip ini, Jangan pakai hard copy lah, sudah dari zamannya. Ada sih yang di sana gitu, cuma kalau nyari itu yang penting-penting aja. Sekarang sertifikat apa saja juga sudah di soft copy, jadi semuanya pakai digital aja. Tapi kemudian ada yang penting-penting disimpan di bank ya. Kalau misalnya tentang kependudukan, tentang aset, tentang apa itu, data-data tersebut ini kan cuma di. Jadi kalau terjadi sesuatu di kantor masih punya gitu loh, intinya kan gitu. Biasanya itu gitu, biasanya ada arsip penting. Kalau arsip lain itu hanya yang sangat penting aja yang di hard copy-nya. Tapi hard copy itu nanti juga akan menjadi tidak ada, semuanya pasti masuknya digitalisasi kan. Jadi sama di sini loh, harusnya tugasnya arsip juga mengembangkan pekerjaan itu menjadi paperless ya. Sekarang itu semua itu masih pakai kertas. Harusnya nota dinas, SK semuanya itu harusnya
paperless. Kita udah nyoba isi KD Pak, cuma di pusat katanya nanti programnya ganti lagi. Baru kita latihan Pak. Enggak, paperless itu tidak harus begitu, tidak harus tergantung pusat. Paperless itu komunikasi di antara bupati, sekda itu tidak harus pakai kertas, pakai program, kemudian komunikasinya lewat HP, lewat laptop. Kita tinggal klak, terus tanda tangan juga tinggal klak aja. Sehingga nanti kebutuhan kertasnya menjadi kurang, sangat sedikit. Hanya peraturan-peraturan bupati yang ini, yang resmi-resmi aja yang itu. Yang harus pakai tanda tangan, yang lain-lain itu cukup di digital aja. Kalau kita juga punya Pak, nanti apa perlu kita kenalkan ke ini TU Bupati? Ya harusnya TU juga pengarsipan nomor-nomor juga jangan manual, semuanya harusnya pakai program. Dia digitalisasi semuanya aja. Ya kalau tidak ada pekerjaan yang saya perlu fokus ini banyak gitu sih, saya mungkin bisa kerjaan ini. Saya masih fokus di kerjaan-kerjaan ini masyarakat. Harusnya ada itu, harus ada orang yang bisa bikin semuanya paperless. Kita ingin sebetulnya tidak ada yang wujudnya kertas tapi digital aja semuanya. Arsip kayak gitu. Dengan Pak Bupati, kami ucapkan terima kasih atas informasinya, dan mungkin kelanjutannya kami minta izin untuk mungkin yang di Surabaya nanti suatu saat kami dapat. Iya, mudah-mudahan nanti dokumennya ada. Sama dokumen-dokumen di sini kayaknya dengan mungkin nanti kami hubungan sama Humas atau mungkin. Iya, dulu saya udah pernah nyampein juga di Humas. Jadi perjalanannya Bapak dari wakil sampai sekarang tuh harus ada gitu loh. Apa kegiatan apa gitu, terus dari awal itu perkembangan apa, pembangunan apa, penghargaan apa, kayak gitu harus ada semuanya. Dulu udah pernah saya sampaikan juga. Jadi di ini loh ada, jadi kita bisa bercerita suatu saat, misalnya untuk cucu, untuk anak gitu suatu saat. Dulu sih Mbah apa di situ gitu. Memorinya ya. Ada ya. Dulu saya minta gitu. Jadi hari jadi pun apa gitu, karena kan ada perubahan lah ya. Dari perubahan sejak dulu di wakil, ada perubahan dari bupati pertama, sekarang ada pembangunan apa gitu. Jadi nggak setahunan jadi bupati kok kayak gue baik gitu kan. Oh ya, sekarang ada jalan baru, ada flyover, ada jalan nanti balik Kumambang, ada apa gitu, ada masjid, ada alun-alun dan lain sebagainya gitu. Sekarang kan ada kayak gitu. Jadi adalah memori dokumen-dokumen yang perubahan untuk Banyumas gitu kan. Oke, saya mau ke ini, ke kawasan Bung Karno itu. Apa itu Mas? Nanti lah malam. Di situ ke kawasan Bung Karno. Republik Indonesia penuh semangat dan berintegritas, emban tugas penyelenggaraan kearsipan. Tak kenal lelah, kembangkan diri, terus berinovasi, melestarikan memori masa, wujudkan berbakti pada negeri. Kami menjamin tersedianya kasih sebagai bukti akuntabilitas kinerja, mampu hadapi segala tantangan agar jadi bangsa Indonesia. Melangkah
membangun bidang kearsipan sebagai jati